Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2931 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang menang. Amin. Seberapa dari saudara percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memang kalau belajar tentang kitab Wahyu ini memang ini pergumulan besar. Karena firman Tuhan ini merupakan nubuatan. Nubuatan tentang apa yang terjadi. Kalau kita belajar tentang sebelum kitab Wahyu, itu semua peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kita mempelajarinya dari pelajaran hidup, pelajaran iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar kitab Wahyu, ini sangat-sangat berat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita percaya Roh Kudus akan memberi kita hikmat, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat mengerti, kita paham, dan kita tetap diteguhkan melalui iman dari kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang masa-masa antikristus. Memang ini menjadi satu perdebatan besar di dalam gereja. Alkitab tidak memberitahukan kapan peristiwa itu terjadi, zaman antikristus itu terjadi. Tapi ada 3 pandangan utama di kalangan gereja. Yang pertama, pre-trib atau pratribulasi. Tribulasi ini penyiksaan berat yang dialami oleh orang percaya. Yang pertama, pre-trib. Pre-trib ini mengajarkan terangkat dulu, baru antikristus berkuasa. Ini paling banyak dipercaya orang Kristen.
Orang percaya diangkat ke surga sebelum masa kesusahan besar 7 tahun dimulai. Jadi tidak ketemu dengan antikris. Yang kedua, mid-trib atau tengah tribulasi. Mereka percaya bahwa gereja alami 3,5 tahun pertama masa antikristus yang lumayan berat penganiayaan terjadi pada orang-orang percaya. Tapi 3,5 tahun berlalu, masa pertama itu terangkat. Pas antikristus menyatakan diri di bait suci, orang-orang percaya yang meyakini mid-trib itu, mereka terangkat. Dan yang ketiga, post-trib atau pasca tribulasi. Pasca 7 tahun masa yang diberikan kepada antikristus untuk berkuasa, penganiayaan atau kesusahan berat selama 7 tahun dialami, baru terangkat. Itu pemahaman orang-orang yang percaya pada post-trib atau pasca tribulasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Mau pre-trib, kayak mid-trib atau post-trib, perintahnya sama. Jangan kompromi sama antikris. Tetap setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terlepas dari pandangan-pandangan gereja itu, kita belajar siapa orang-orang yang menang itu. Yang pertama, mereka yang tidak kompromi, mereka yang tidak menyembah binatang, si naga tua itu atau si iblis itu. Mereka orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena masa-masa antikristus itu masa-masa berat. Penganiayaan, kesukaran berat terjadi. Semua lini mereka kuasai. Sehingga orang yang gak kuat, susah, menderita. Akhirnya apa? Banyak di antara orang-orang Kristen yang hidup di masa-masa itu akhirnya murtad, saudara. Meninggalkan imannya karena tidak kuat menderita. Coba saudara perhatikan sekarang ini. Generasi sekarang ini. Saudara, mereka gak kuat menderita. Mereka nggak kuat hidup susah, tidak seperti zaman-zaman kita. Coba saudara perhatikan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mengalami persoalan pergumulan, saudara, Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan sedikit-sedikit saudara nangis, jangan sedikit-sedikit saudara mengeluh, saudara bersungut-sungut ketika saudara mengalami hal yang tidak adil dalam kehidupan saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Di masa antikristus berkuasa, apa yang kita alami baik itu penderitaan, kesusahan ekonomi, kesusahan di dalam iman kita, itu belum ada artinya apa-apa. Di masa antikristus berkuasa, wah, itu masa-masa yang berat. Kita yang tidak kuat, kita ingin mati tapi tidak mati-mati, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapa orang yang menang itu? Mereka yang tetap kuat di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak kompromi dengan penyembahan berhala. Mereka tidak mau menerima tanda di tangan maupun di dahi mereka. Tanda 66 itu mereka tolak. Lebih baik menderita daripada bersekutu dengan si naga tua itu. Mereka akhirnya menderita dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang tetap konsisten dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan, walaupun menderita dengan luar biasa. Walaupun mereka mengalami kesusahan besar, tapi tidak menggoyahkan iman mereka pada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Yang kedua, siapa orang yang menang itu? Yang kedua, sudah perhatikan di ayat 2 berkata begini. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Saudara, api yang dimaksudkan di sini, ini api pemurnian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penganiayaan, penderitaan, pergumulan, persoalan yang dialami oleh orang percaya di zaman itu merupakan proses pemurnian iman. Amin. Yang mereka harus lewati melalui penganiayaan, melalui kesusahan yang berat. Mereka harus lewati itu semua untuk memurnikan iman mereka. Sama seperti seorang tukang emas yang sedang memurnikan emasnya, yang tadinya masih bongkahan, masih bercampur dengan tanah, masih bercampur dengan logam-logam lain. Tapi melalui proses dibakar dengan api yang sangat panas, logam-logam yang lain yang bukan emas menguap pada titik panas tertentu. Hanya emas yang tetap bertahan. Walaupun dibakar dengan panas yang sangat panas, emas tidak berubah. Amin. Emas justru semakin mulia ketika panas api itu terus membakar, emas itu semakin mulia. Amin. Demikian juga dengan pemurnian iman yang Tuhan izinkan terjadi di zaman itu. Semakin berat, semakin menderita, semakin susah, itu baik buat kita karena itu adalah proses pemurnian iman. Karena yang pada akhirnya mereka yang keluar menjadi pemenang, mereka yang melewati masa-masa berat itu, masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan tangis air mata. Hanya sedikit yang pada akhirnya bertahan. Yang kebanyakan itu nggak kuat, mereka murtad, meninggalkan Tuhan, tidak lagi bertahan dalam iman percaya karena kesusahan yang sungguh luar biasa terjadi di zaman antikristus itu, di mana antikristus itu menguasai politik, agama, dan juga ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar saudara dari kebenaran firman Tuhan ini, itu memberikan satu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kita ada dua pilihan. Kalau kita tidak mau menderita, silakan tinggalkan Yesus dan hidup seolah-olah berbahagia selama 7 tahun. Tapi setelah itu, saudara menderita selamanya. Sebaliknya, memang mungkin menderita di masa-masa itu. Tapi kalau saudara tetap kuat dalam iman, saudara memang mengalami 7 tahun itu sama seperti 7.000 tahun karena penderitaan yang luar biasa, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap kuat dalam iman, betul kita melewati masa-masa yang sukar sulit itu. Tapi pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, yang akan mendapatkan tempat perhentian yang kekal, yaitu surga. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, tetap kuat. Apa yang saudara dan saya alami di masa-masa sekarang ini masih latihan saudara. Belum ada apa-apanya. Jangan cuma masalah kecil hanya karena jodoh, hanya karena jabatan, hanya karena saudara ditegur, saudara akhirnya saudara menyangkal. Hanya karena masalah sepele itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat di dalam iman. Walaupun penderitaan, kesukaran menimpa kita, tetap pegang iman saudara dan saya. Amin. Haleluya. Siapa orang-orang yang menang itu? Yang ketiga, mereka yang pada akhirnya menyanyikan lagu kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti sudah baca ayat 3 sampai ayat 4.
saudara, itu merupakan nyanyian kemenangan ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir sampai pada akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian. Yang mereka nyanyikan itu nyanyian Musa itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah dimenangkan oleh Kristus Yesus Tuhan melalui karya salib. Darah Yesus Kristus Tuhan kita telah menebus kita dari kebinasaan, dari segala dosa yang membawa pada kebinasaan. Yesus mati untuk membayar semua dosa saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menang itu menyanyikan nyanyian anak domba. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pujian kemenangan itu ada deklarasi iman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, saudara, nyanyian pujian kemenangan yang dinyanyikan oleh orang-orang yang lebih dari pemenang itu. Berkata, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Saudara, artinya apa? Tuhan gak pernah salah menghukum, walaupun kita mengalami penderitaan, kesusahan yang besar karena iman kita. Tuhan gak pernah salah hukum. Semua rencananya sempurna. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Saudara, artinya apa? Waktu kita merasa Tuhan gak adil, surga bilang, jalan Tuhan 100% benar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adil dan benarlah jalanmu. Karena yang kita dapatkan itu surga. Amin. Bukan gayung, bukan piring yang kalau saudara pergi ke toko swalayan dapat hadiah gayung, piring, gelas. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara hanya ikut jadi member, saudara ikut undiannya, saudara dapat. Tapi yang kita dapatkan itu hidup kekal, makanya tantangannya luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Saudara, takut di sini bukan takut seperti orang lihat hantu. Takut di sini berarti kita hormat, kita kagum kepada Tuhan kita. Dan pada akhirnya semua bangsa akhirnya akan mengakui Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab engkau saja yang kudus, semua bangsa akan datang menyembahmu. Saudara, ini artinya penghakiman ini tujuannya supaya seluruh bumi itu tahu bahwa hanya satu Tuhan yang kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa buat semua saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Kalau saudara dan saya mengalami banyak sekali persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini, Tuhan sedang melatih kita supaya kita kuat mentalnya. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, siapa orang-orang yang menang itu? Mereka yang tidak kompromi, menyembah binatang si naga tua itu atau si iblis itu. Walaupun berat mereka alami, tapi mereka tetap kuat imannya. Tidak mau menyembah binatang si naga tua iblis itu. Yang kedua, orang yang berhasil melewati masa-masa sulit. Mereka dimurnikan melalui peristiwa penderitaan, pergumulan yang mereka alami. Tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka sampai pada akhirnya. Mereka lah orang-orang yang menang itu. Dan yang ketiga, orang-orang yang menang itu, mereka pada akhirnya menyanyikan lagu kemenangan. Saudara lihat, sekarang ini lagi Piala Dunia. Kalau menang, semua pendukungnya menyanyikan lagu kemenangan. Mereka yang kalah, mereka tertunduk, mereka kecewa, mereka frustasi, saudara, karena kalah. Betul? Saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Makanya saudara terus naikkan pujian kemenangan untuk Tuhan.
Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.